back to my channel bersama saya Dian Gitaloka. Viewers, saya sudah berada di Bali Bird Park, tepatnya di entrance dari gate utama, dan saya sudah bersama dengan Dewi Suhendri. Apa kabar, Dewi? Baik, karena masih social distance, jadi kita berdirinya agak berjauhan ya. Nah, viewers, saya akan mengajak Anda berjalan-jalan masuk, tapi sebelum masuk ke dalam, kita mau cek suhu dulu, cuci tangan, dan pakai hand sanitizer ya. Jadi jangan kemana-mana, ikuti saya terus sampai ke dalam Bali Bird Park. Kita registrasi dulu ya sebelum kita masuk ke dalam. Jadi jangan kemana-mana, ikuti saya terus. Viewers, dari pintu masuk tadi aku langsung tertuju pada shop yang ada di bagian entrance. Nah, ini adalah spot kedua dari shop yang tadi aku datengin. Nah, aku sekarang lagi berada di dua profil yang lucu ini. Kira-kira namanya apa ya, Dewi? Mungkin boleh dijelaskan sama viewers. Oke, ini spotnya namanya Guyu Guyu Corner. Jadi di sini itu bisa pengunjung bisa mengambil foto dengan burung-burung yang ada di sini. Nah, kebetulan yang di belakang kita ini ada dua makau. Jadi burung makau ini asalnya dari Amazon River, Amerika Selatan. Wow. Ya, jadi mereka itu memang colorful dan karakteristiknya sangat menarik dan sangat intelijen. Ya, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, warnanya ada biru, ada hijau, merah, dan warna-warni ya. Nanti kita akan kasih lihat dari semua sisi ya. Oke, saran Dewi setelah spot pertama ini, Guyu Guyu apa tadi namanya? Guyu Guyu Corner. Guyu Guyu Corner. Kenapa sih dikasih nama Guyu Guyu Corner? Apa karena kalau guyu bahasa Jawa tuh guyu ketawa ya? Ya, tempat buat happy-happy. Oke, so means happy ya. Di sini ada berapa ekor ya? Biasanya lebih banyak karena during COVID kita limited. Beberapa biasanya ada lori juga, nuribayang, tapi sementara ini aja yang kita display saat ini. Oke, berarti limited di COVID ya. Jadi satwa pun butuh social distance. Saat sekarang hanya ada 6. Kita lanjut lagi jalan-jalan untuk mengeksplor spot-spot lainnya ya. Viewers, saya lagi berdiri di depan Toraja House. Toraja House itu kalau nggak salah dari Sulawesi Selatan ya. Nah, ini cantik sekali kalau kalian lihat bentuk bangunannya dan sangat unik. Di Bali tiba-tiba ada bangunan rumah Toraja. Saya penasaran sebenarnya ada apa sih di dalam Toraja House ini. Dewi mungkin bisa ceritain kita sebetulnya di dalam rumah ini apa ada satwa juga atau gimana ya? Ya, di dalam sini ada burung hantu atau owl. Jadi mereka itu kan makhluk nokturnal, ya, makhluknya aktivitasnya malam. Jadi kita keep di sini supaya mereka tidak langsung terekspos matahari. I see. Ada berapa ekor burung hantu di dalam rumah Toraja ini?
Jenisnya ada 4. Oke. Yang 3 itu mereka sepasang. Ha-ha. Yang satu lagi celepuk yang asli Bali. Oh, itu iya, dia iya, ada iya. beberapa ekor. Yang Jadi sekarang sedang tren menjadi Layang-layang. ikon layang-layang ya, Iya. celepuk ya. Oke. Iya betul. Ya, terus kira-kira pasti viewer pada pengen tahu burung hantu ini makanannya apa sih gitu. Sama nggak sih dengan satwa-satwa burung lainnya yang ada di sini? Iya, mereka kan karnivor, pemakan daging. Jadi yang kita siapkan itu daging dan tikus putih. Itu makanan Wow. mereka. Itu Iya. berapa kali dalam sehari? Sehari itu mereka di-serve 2 kali dan porsinya itu sudah diatur dengan diet tertentu oleh bagian avian. Oke, jadi kita boleh lihat ke dalam ya untuk melihat atau memang tidak boleh diganggu karena sekarang masih tidur tentunya ya, siang hari. Boleh anytime boleh. Mereka jadi bisa dikunjungin anytime. Tapi kan memang malam kita tutup dan mereka kan memang benar-benar lebih aktif di malam hari. Ya, jadi burung hantu atau uwal ini adalah salah satu spesies yang mirip manusia dunia malam ya. Aktif di malam hari, nggak jauh-jauh dari kerjaan kita juga. Oke, kita mau kemana lagi nih setelah ada Toraja House? Kira-kira yang menarik setelah ini kita kemana? Kita akan ke Papua Aviary. Di sana kita akan lihat lori, burung-burung yang berasal dari Papua. Oke, itu menarik sekali ya, eksotis banget. Jadi kita ke tanah Papua Papua dari Aviary. tanah Toraja ya. Oh iya betul. Jadi tetap stay bersama Cipetit Channel. Viewers, saya yakin sekali Anda semua pasti masih terus bersama saya Dian Gita Loka karena masih banyak yang harus saya explore di sini. Tadi Dewi juga sudah menemani saya ke beberapa spot, tapi saya ingin bincang-bincang lanjut nih. Dewi sendiri sebetulnya di sini sudah berapa lama ya? Saya join Bali Bird Park ini udah setahun ya. Sudah setahun. Tapi Bali Bird Park itu sendiri sudah berapa tahun ada? 25 tahun. Oh wow, jadi viewers ini sudah benar-benar lama ya, 25 Iya. tahun, bukan waktu yang singkat. Iya betul. Dan di Bali Bird Park ini sendiri ada berapa jenis satwa yang memang ada di sini yang diperuntukkan atau dipertontonkan, dipertunjukkan untuk pengunjung? In total kita sebenarnya punya 250 spesies. Wow. Dan jumlah burungnya lebih dari 1000. Wow, bisa dibayangin ya viewers. Jadi lebih dari 1000 jenis burung. Jenisnya 250, Oke. total jumlahnya 1000 lebih. Wow, ya benar-benar excellent ya. Iya. Jumlah yang tidak sedikit Iya ya. betul. Kemudian seperti yang sudah dilalui bersama, kita baru akan melewati sedikit demi sedikit masa pandemik dengan ke arah new normal. Apakah dari Bali Bird Park sendiri sudah
menyiapkan hal-hal khusus yang harus diperhatikan, karena kalau satwa, kita berbicara satwa pasti makhluk hidup kan, bukan properti yang bisa dengan mudah mungkin dijaga gitu ya. Itu apa aja kira-kira? Kebetulan sebelum pandemi pun kita punya SOP untuk hygiene and sanitasinya yang untuk kesehatan satwa. Beberapa kasus pernah terjadi seperti kayak flu burung yang menimpa beberapa tempat konservasi yang lain juga, tapi kita tidak terjadi di sini. Jadi kita memang boleh dibilang burung-burung di sini lebih hygiene dan safe daripada pengunjung. Jadi kita memang membatasi interaksi dengan pengunjung yang tadinya misalnya diguyu-guyu burungnya bisa ditaruh di tangan. Kita sekarang pakai tongkat gitu. Terus dulu yang feeding visitor boleh langsung kasih makan, sekarang hanya bird keeper. Itu SOP-nya. Jadi meminimalisir ya kontak langsung dengan para pengunjung ya. Kalau bird keeper di sini kan kita bisa jamin kesehatan dan safety hygiene mereka. Kalau pengunjung kan kita belum tahu ya. Tapi walaupun melewati prosedur yang sudah ditentukan, temperatur cek, cuci tangan, untuk interaksi itu masih beresiko begitu. I see. Nah mungkin viewers yang di luar Bali juga pengen tahu waktu bukanya dalam 1 minggu itu hari apa saja, kemudian dari jam berapa, dan yang paling harus benar-benar diketahui, ada nggak sih special offer dari Bali Bird Park untuk menggait pengunjung yang lebih banyak, khususnya wisatawan domestik yang saat sekarang masih sedang mulai berwisata kembali. Oke, kita sejak tanggal 17 Juli sudah reopening. Jadi kita tutup sejak pertengahan Maret. Akhirnya kita buka kembali 17 Juli. Kita punya promo sebenarnya untuk reopening ini. Tadinya kan domestik itu rate-nya 140.000. 140.000 ya, dan per orang per ya, orang. untuk dewasa. Untuk dewasa. Dan anak-anak 50%. Kalau overseas itu 385.000 dan anak-anak juga 5. Untuk dewasa anak-anaknya 50%. Nah, untuk reopening kita memang offer spesial karena kita pikirkan orang-orang kita yang tinggal di Bali ini perlu refreshing. Karena udah kelamaan di rumah bosen juga. Tapi walaupun lama di rumah kan mungkin keuangan belum normal juga. Jadi kita buat promo 50.000 itu untuk all nationality. Wow, gitu. Jadi offernya sangat spesial. Paket 50.000 ini akan berlangsung sampai kapan ya kira-kira? Sampai 16 Juli. Agustus. Sampai 16 Agustus. Jadi pastikan Anda yang berada di luar Bali pada saat berlibur ke Bali untuk mampir ke Bali Bird Park karena special offernya sangat spesial. 50.000 saja Anda sudah bisa menikmati keindahan tempat dan bangunan yang unik-unik di dalam Bali Bird Park itu sendiri, dan juga beberapa satwa yang tadi disebutkan Dewi 250 spesies dengan total jumlah 1.000. Wow, benar-benar ya. Untuk waktu bukanya dari pagi sampai pukul berapa dalam satu hari? Jadi kita buka itu 8.30 sudah open gate dan 5.30 kita close. Biasanya juga sama seperti itu atau sekarang kita ubah? Sama. Tiket jadi kita last hari, minute. Sama kayak di restoran ada last order, jadi kalau di tiket kita last minute jam 5. Tapi pengunjung bisa di sini hingga 5.30. Asik, Senin sampai Minggu. Apakah dengan situasi saat ini pengunjung yang datang dibatasi sehingga harus reservasi terlebih dahulu, atau boleh datang secara tiba-tiba begitu? Walk-in gitu? Dua-duanya bisa. Kita sarankan memang reservasi untuk menghindari antrian. Tapi pada saat datangnya kan bisa berbeda-beda. Jadi kita memang ada pembatasan di dalam park itu maksimal 300. Setelah kuotanya mencapai 300 kita close dulu sementara. Nanti kalau ada yang keluar
boleh ada yang masuk lagi. Gitu. Jadi di satu waktu itu maksimal 300 orang. Ya, jadi kita tetap menjaga itu semua ya demi Ya, kebaikan social bersama. distancing. Ya. Pertanyaan terakhir Dewi, kira-kira tips yang akan disampaikan untuk para pengunjung yang datang ke Bali Bird Park itu apa sih? Karena di sini itu yang kalian datangi dan kalian lihat adalah makhluk bernyawa loh. Jadi tipsnya apa aja yang harus dilakukan oleh pengunjung? Atau peraturan atau saran atau apa saja yang kira-kira Dewi ingin sampaikan? Oke, untuk karena masa pandemi ini disarankan memang memakai masker dan mengikuti protokol yang kita sudah tentukan di depan. Nah, selain itu kami sarankan juga datangnya pagi jam 8 atau jam 8.30 atau jam 9 supaya bisa menikmati show beberapa performance di jam 10.30 dan 11.30. Itu performance yang paling awal ya? Ya, jadi untuk kalau ajak anak-anak kan biasanya mereka akan agak rewel kalau panas, jadi during itu lebih teduh gitu. Dan promo kita ini memang kebetulan untuk anak-anak free, jadi 0 sampai 12 tahun boleh datang ke sini tanpa membayar ya. Iya. Dan kita juga ada free untuk tenaga kesehatan Mbak Dian sampai tanggal 16 Agustus ini. Wow, jadi mulia sekali ya, tenaga kesehatan adalah yang benar-benar diperlukan pada saat ini. Jadi dari Bali Bird Park memberikan special offer yang benar-benar spesial ya. Last but not least, fasilitas yang kita bisa dapatkan di sini selain tadi aku sudah lihat shop di depan apa nih? Kita ada punya 2 restoran, sebenarnya 1 restoran dan 1 coffee shop. Terus kita juga ada beberapa spot foto yang pengunjung boleh freely take picture di sana. Tapi kalau misalnya mau print, kita ada professional photographer itu yang berbayar kalau ngeprintnya. Ya, jadi semua lengkap ya, Instagramable dan bisa ambil foto dimanapun juga ya. Oke, viewers, kalau ingin mendengar bincang-bincang lengkap saya dengan Dewi dan juga melihat semua sudut dari Bali Bird Park, jangan lupa pastikan channelnya yang dibuka di YouTube adalah Cipetit Channel. Jangan lupa untuk klik, kemudian kasih komen supaya kita makin baik dan makin baik, juga share dan tentunya untuk subscribe terus ya. Aku lagi bareng sama salah seorang birdkeeper di Bali Bird Park. Namanya Putri. Hai Putri. Aku lagi mau lebih kenal dekat dengan yang ada di tanganmu nih. Namanya burung kakatua Raja. Coba Putri ceritain karakter burung kakatua Raja ini apa. Dari tadi dia kayak penasaran loh sama recorder kita loh. Jadi kakatua Raja itu memang mereka suka penasaran sama sesuatu yang baru. Mereka suka punya sesuatu. Nah kayak ibu tunjukin recorder ini, dia ngeliatnya kayak mainan gimana sih? Dia curious gitu. Penasaran, pengen dimainin sama dia. Penasaran ini apa sih gitu. Ya mak excited dengan burung. Terus sebagai seorang birdkeeper udah lama ya, karena Bali Bird Park ini sudah 25 tahun. Kamu di sini bekerja sudah lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Kalau dia bisa
ngobrol santai dengan burung, pasti untuk berbicara dengan manusia akan lebih mudah ya. Binatang aja udah lebih peka kan. Mungkin boleh diceritain apa sih suka dukanya ini berkomunikasi dengan binatang atau satwa yang di luar kebiasaan gitu. Kalau yang sudah jinak seperti ini sih kita fine-fine aja, kita suka happy ya. Tapi kadang ada satwa yang belum jinak, nah itu challenge-nya kita. Kadang mereka ya tidak begitu saja mau nurut sama kita. Kita harus jinakin terlebih dahulu, kita deketin pelan-pelan banget gitu, biar mereka mau nurut sama kita. Mungkin boleh dikasih lihat sedikit sama viewers pada saat kamu berkomunikasi on show itu seperti apa sih, karena banyak viewers yang mungkin belum pernah ke Bali, apalagi ke Bali Bird Park ya. Jadi lihat tayangan ini lebih up close personal sama salah satu bird keeper Putri dan Kakatua Raja. Jadi Kakatua Raja ini adalah salah satu bintangnya Bali Bird Park, namanya Anna Maria ya. Dia bilang hai tuh. Hai Anna. Jadi Kakatua Raja ini salah satu kakatua terbesar yang ada di dunia, di mana mereka mampu tumbuh hingga setengah meter tingginya, bahkan bentangan sayapnya mencapai 1 meter. Wow. Nah, sekarang kita lihat gimana jinaknya Anna. Nah, perhatikan Hai ya. Anna. Nah, dia jinak banget. Ya. Jambulnya sangat cantik. Ya, cantik banget. Nah, ini adalah salah satu bentuk komunikasinya mereka di alam liar ya. Jambulnya yang sedang berdiri ini menandakan dia sedang senang, ataupun terkadang untuk menandakan wilayah kekuasaannya. Oke, dia senang lihat recorder ini. Bentar Dia lagi jadi jinak banget. vlogger. Bisa dipeluk-peluk gini, dipeluk-peluk aja. Nah. Boleh dibelai-belai ya. Ya. Hmm. Hai Ana. Nah, uniknya lagi Kakatua Raja ini adalah satu-satunya burung yang paruh atas dan paruh bawahnya tidak mengatup. Jadi mereka punya celah di sini. Oh, lucu banget ya. Iya, jadi lidahnya itu kelihatan. Paruh atasnya ini sebagai palu dan yang bawahnya sebagai penahannya. Boleh dipegang nggak? Boleh, silakan. Oh, dia Dia mau pindah. dia lihat bukan tangan yang biasa ya. Iya. Jadi paruhnya ini sangat kuat. Sekarang saya punya satu kacang hasel. Ibu mau coba buka kacang hasel ini? Iya, selamat. Susah. Bisa ya, keras ya. Oke, sekarang kita minta bantuan Anna Maria untuk memecahkan biji kacang hasel ini. Satu, dua, tiga. Oke. Hanya dengan lidah ya. Oh my god. Iya, jadi itu mereka lidahnya kuat menggunakan sekali ya. paruhnya yang kuat, Bu. Jadi lidahnya itu berfungsi untuk membantu sama ini juga biar makanannya itu tidak jatuh. Tapi lidahnya juga salah satu lidah yang kuat ya. Kalau Iya, dilihat ini itu- kan dia mendorong Iya, si kacang dengan lidahnya ya. iya, iya. Nah, ini dia pakai jari-jarinya untuk memegang makanannya dulu biar nggak jatuh. Terus daging dari hasil nut itu dipotong-potong sedikit demi sedikit. Ya, dari pinter tulang. banget ya. Iya, jadi nggak makan secara utuh gitu. Mereka bisa memilah makanan. Jadi itu salah satu kelebihan si Kakatua Raja ini. Kenapa raja? Karena ini jambulnya kayak raja banget ya. Dia pakai mahkota gitu, crown, crown. Ada lagi nggak mau disampaikan sama viewers? Sebaiknya kita harus ngapain sih sama satwa atau hewan? Karena mereka itu ternyata semua butuh perhatian khusus karena bernyawa ya. Iya. Kamu ada yang ingin disampaikan nggak? Itu kenapa dia? Dia lagi excited gitu, Bu. Terkadang kalau sama hal-hal baru ada burung yang lewat gitu, dia juga excited gitu. Mungkin dia masuk di kamera, dia jadi belum pernah masuk dalam kamera khusus seperti ini ya. Jadi kamu say hi ke kameramen kita gitu ya. Ada yang mau disampaikan lagi Putri? Sudah sih. Sudah cukup semua ya. Jadi itu adalah Putri, salah satu bird keeper di Bali Bird Park. Di sini sudah 25 tahun dan dia sudah 10 tahun mengabdi. Jadi sudah cukup paham dengan satwa-satwa di sini. Saya kagum sekali karena pekerjaan yang sekarang dikerjakan adalah tidak semua orang bisa melakukannya. Even saya sendiri untuk tahu karakter atau kode dari satwa aja sudah sulit ya, karena nggak bisa ngomong kayak manusia kan. Jadi kalau kamu ingin melihat bagaimana para bird keeper berkomunikasi dengan satwa-satwa di sini, jangan lupa datang lihat sendiri di depan mata ke Bali